Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di episode terbaru dari Diskusi bareng Eka Anas, Discuss. Dan di sore yang cerah ini gue ditemenin sama Om Ganteng di sebelah gue. Ada bilang body lo sih Om nih. Iya bener. Tapi umur masih muda, Rano Karno. Halo, Bila Indrajaya. Wih, apa kabar Bil? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, tapi kita mau berterima kasih dulu untuk venue yang udah nyediain kita tempat nih, Berkala Cafe namanya. Berkala Cafe. Di Bintaro sektor 7. Iya, dekat pasar modern tuh. Kalau pasar modern ke BTC. Apa itu? Ini BTC. BTC ya, bener ya? Bintaro Trade Center. Trade Center, bener. Pokoknya di deretan ruko-rukonya lah. Ada Berkala Cafe, di sini ada outdoornya, ada indoornya. Kopinya enak. Gue mesen kopi regal ini ya. Enak. Sama kemekannya juga enak. Pokoknya lagi di Bintaro, langsung meluncur ke Sokin. Bintaro sektor 7, Berkala Cafe. Berkala Cafe. Lalu sektor 5 bukan? Deket banget bang, paling sekilo dari sini. Emang lahir di sini? Enggak, cuman emang tinggal di sini udah lama lah. Udah lama? Udah kecil di sini. Tapi kita mau kasih congratulations dulu nih buat Bilal, baru aja rilis single terbaru Saujana. 3 Agustus banyak. Lalu ya? Iya. Di Aksara Records. Familiar ya? Ini amazing sih, anjing. Gue pertama kaget tuh Ardito. Iya. Rilis, wih, Ardito comeback lagi kan. Iya. Habis sekolah, rilis single di Aksara pula. Wah, yang pertama gue pikir apa ya? Ini bandelnya lanjut apa enggak nih? Lebih tame lah, lebih jinak lebih. Arditonya. Ardito? Ya. Emang sih Ardito nggak bangor lah gitu. Nggak bangor. Sekut, cuma labelnya gimana? Sekarang ya oke lah. Oke, karena di era dulu The Brandals itu kita udah tak terbantahkan kalau Aksara itu legasinya udah hands down. Iya. Ya alasan gue ngeband juga gara-gara legacy itu bang. Iya. Iyalah. Ada band-band yang terdahulu lah. Iya, band-band yang ngerubah the course of in the industry music lah ya, independent scene terutama. Brandal di situ, Sore, ada The Adams, What Shoes, obviously. Jadi, tapi buat lo tuh, kalau bisa diceritain gimana sih Bil, awal mulanya lo bisa gabung sama Aksara lagi? Nggak ke Aksara, yang muncul lagi gitu. Iya, gue kan sebenarnya memang nggak tahu bahwa Aksara lagi waktu itu lagi ancang-ancang mau muncul lagi, mau bangun dari tidur panjangnya ini. Gue nggak tahu sebenarnya. Jadi yang gue tahu Aksara adalah Aksara yang gue tahu, Aksara yang dulu. Tiba-tiba suatu hari gue lagi di jalan, terus tiba-tiba ngelihat di Instastory si Ardito lagi nongkrong sama Ardito lagi nongkrong di Prok Indah. Oke. Di The Hoy. Sebutnya nggak apa lah ya tempatnya. Iya nggak apa ya. Di The Hoy. Wah deket sama tempat gue nih. Gue tanya langsung, Tok di mana lo? Sini The Hoy nih, kata dia. Masih sore itu bang, waktu itu bang. Jam 4 sore. Wah gila jam 4 udah di The Hoy aja gitu. Cuman karena gue lagi deket situ, gue samperin. Rupanya dia lagi sama si Aryo Kurosuke. Ngobrol lah, karena emang kami udah kenal cukup lama kan. Cuman pada waktu itu terhalang oleh pandemi lah, PPKM. Jadi momen itu adalah momen-momen kita baru-baru mulai pede untuk nongkrong lagi. Karena emang setahun di rumah juga capek juga tuh. Bang, gitu. Di rumah doang, makan doang, tidur doang gitu. Akhirnya nongkrong lah, adalah ya nongkrong, Bismillah gitu. Nggak ada omongan apapun di situ. Benar, ini circa bulan tahun apa? Ini 2021 awal kalau nggak salah. Oh masih inilah ya, masih lumayan anget tuh. COVID lumayan anget, cuman udah mulai gini lah. Iya. Udah bisa keluar, dikit-dikit. Tapi PPKM level sekian, jadi jam 10 tutup gitu. Kan tadinya kan kalau normal kan sampai pagi juga serah loh di situ kan. Jadi kita nongkrong nggak ada omongan apapun. Setelah itu barulah ada omongan. Beberapa hari setelah itu ada omongan dari si Aryo bahwa ternyata Aksara mau muncul lagi ke permukaan. Pas lagi nongkrong tuh? Enggak. Oh sebelumnya? Setelah itu. Oh setelahnya? Ya baru dikasih tahu. Jadi tuh kemarin gue nongkrong sama Ardito, kata Doi. Gue mau propose ini. Kebetulan waktu itu Ardito baru keluar dari label yang lama, gue pun baru keluar dari label lama gue gitu. Ya udah akhirnya omongan nggak panjang sih, karena memang gue punya soft spot
untuk Aksara yang dulu gitu ya. Anjing, itu alasan gue ngeband ini nih gitu kan, para band-band ini yang terdahulu. Ya udah, gue nggak pakai panjang, so kayak mau kayak gimana ya nih modelnya. Oh, jadi Aksara akan mau unpause yang dulu gitu kan. Dengan rosternya ya si Ardhito, kita mau ngajakin lo juga. Cuman sempet setelah itu oke, kita coba ngobrol dulu aja deh. Kita kenalan sama Hanin, Siddhartha, Bapak Hanin, Bapak Winfred, ya kenalan sama mereka semua. Oh, seru nih gitu. Tapi sempat ke-pause cukup lama gara-gara ada musibah lah waktu itu lah si Dito ya. Oh iya. Sekolah gitu. Jadi sempet ke-pause. Cuman ya selama di pause ya udah, kita nggak sempet lupa lah. Kan cukup lama ya, hampir setengah tahun gitu ya ke pause gitu. Rupanya setelah itu Dito mau comeback, oh bener kejadian nih akhirnya nih. Udah, semua berjalan dengan cepat aja Bang. Iya. Ya udah akhirnya set akhirnya muncul. Meeting terjadi, rekaman terjadi. Ya udah akhirnya oke. Gitu. Simple, semua serba kayak air aja ngalir gitu. Tapi lo tadi sudah kita obrolin kan, tapi sebelumnya juga apa yang ada di kepala lo waktu pertama terlintas Aksara Records? Waktu kayak lo bilang tadi kan apa artinya besar buat lo? Arti besar buat gue. Ya satu hal yang gue tanyakan ke mereka, serius Bang? Gue banget nih. Nggak, tapi yang artinya buat apa ini artinya buat lo? Gue gini, karena memang gue gak akan bosan buat bilang juga gitu, kayak band-band yang terdahulu seperti Fox atau Masalah Sore gitu ya, itu adalah alasan gue akhirnya ngeband dari dulu, musik zaman gue sekolah, SMP, SMA. Ya, lebih spesifik, gue tuh dulu bener-bener kayak bahasanya apa ya, gelibat ya, fanboy gitu ya. Sore ngabdi gue ya. Gue fans banget gitu. Rilisannya pasti lo ikutin gitu lah, full legalisir semua yang gue punya. Iyalah, maksudnya emang dari zaman gue sekolah juga dulu emang tiap ada manggung gue nonton, ngulik gitu. Bahkan juga gue pertama kali kenal sama anak Sore juga Bang Awan, gue agak lucu nih awalnya nih. Lo kan dulu ngeband Beatles ya? Suatu hari di tahun 2008 kalau nggak salah. Gue masih SMP kelas 2 kalau nggak salah. Mudah banget ya. 2008 tuh gue SMP kelas 2. Gue lagi gila-gilanya sama Beatles waktu itu. Ngulik Beatles yang sampai akhirnya gue nemu band yang anjing keren banget. Akhirnya gue kulik kayak baca kitab aja A sampai Z gue. Tentang Beatles tuh ya? Beatles gue ensiklopedia lah. Iya, sampai suatu hari gue nemu lah ada band tribute Beatles di Indonesia. G-Plug. Iya. Lo nemu di online apa nonton? Nemu enggak, awalnya gue inget banget. Gue lagi ngobrol dengan teman-teman gue. Waktu itu gue mau bikin band tribute juga, Beatles. Ada yang ngomong gini, wah lu coba nonton G-Plug dong. Apaan tuh G-Plug? Ada band tribute lokal, tapi dia mainnya sampai, wah mainnya gila deh. Dikasih banget tuh. Gearnya presisi, gearnya sama, ya kan? Pakai wig, pakai jas, pakai boots yang Beatles tuh pakai apa Cuban Heels gitu loh. Beatles yang itu nggak enak banget makanya Bang. Kayak orang jengke gitu kan, kayak orang jinjit, apa jengke lagi jinjit. Iya. Tapi setelah gue cek, gue sering nonton tuh di mall, di mana, di kafe apa gue nonton. Keren nih. Sampai akhirnya gue beranikan diri buat add di Facebook Awan Garnida. Wah, gua gambarnya lagi pakai megang bass gitu lagi enggak ya? Yang muda, yang muda kayak Paul McCartney. Wah, hitam putih pakai jas, pegang Hofner gitu kan. Iya. Keren. Gua add, di confirm sama dia, di accept nih sama dia nih. Iya. Ya udah sampai akhirnya gua wall, ini bahasanya dulu wall to wall kan. Ngepok, wall gitu. Halo Om. Om manggilnya. Om, salam kenal Om. Kapan-kapan boleh dong kita ngobrol-ngobrol Beatles. Kata dia, ke rumah aja. Oh, di mana Bang rumahnya Bang? Di sini. Akhirnya karena gue masih SMA, gue ke nyokap gue. Mah, boleh nggak tolong anterin jauh nih di Lontar, Keramat Lontar. Salemba gitu. Kan rumah gue di sini. Iya. Anak SMP ke Lontar naik apa dulu kan nggak tahu. Dianterin lah. Udah nyampe sana dijembrengin semua tuh gear Beatles. Wah gila, dari Rickenbacker, dari Gretsch, Gibson, Hofner semua dijembrengin, Amplifox. Wih, gila keren. Koleksi memorabilianya juga. Iya, jas-jasnya, sepatu-sepatunya, gue sampai foto bareng sama gear itu. Nah, dari situ gue inget banget momen dimana beliau nanya gini ya, lu udah yang ngeband juga gitu? Iya Om. Tahu Sore nggak? Waktu itu. Enggak lagi Om.
Ngomong gitu. Itu apa ya? Oh enggak, adalah band tadi. Tapi entah kenapa di kepala gue gatel gitu loh. Band apa ya? Sampai rumah gue buka komputer, gue googling lah. Sore. Padahal ya cerita aja tuh dia. Ya? Tinggal cerita aja padahal ya. Cuma suruh lo penasaran sendiri gitu. Iya, terus akhirnya pas gue Google gambarnya, oh ini dia yang gue samperin tadi nih. Gitu. Akhirnya ya udah gue denger lagu-lagunya. Dari situ gue langsung, wah ini nih. Baru setelah itu gue mendiscover yang lain. Fox. Kalau tahu itu dari labelnya Aksara dan intinya lihat band yang semua lain. berawal dari situ awalnya. Jadi menurut gue kita fast forward ke sekarang ngomongin apa arti Aksara Records buat gue ya segede itu lah. Iya. Gitu. Alasan kenapa lo titik tolak untuk bermusik? Bermusik lah, ngeband lah, bikin lagu lah. Gitu. Iya. Jadi dan menurut gue juga dulu sebagai anak Bintaro gitu ya, mendengar Aksara tuh anjing gaul banget nih, keren nih gitu loh kan. Iya. Keren gitu loh. Tapi lo orang-orang sekeliling lo juga ada yang deket sama ya anak-anak sore mungkin, ada Palo yang alumni Aksara, manajer lo Bongki dulu, manajernya sore juga. Kita tadi ngobrol gitu kan, gue sama ngobrol, wah Aksara tuh kalau menurut gue, kalau gue nih setengah label setengah I.O. party. Hand-on-nya gila. Nggak kuat gue. Tapi terlepas dari itu, apa yang bikin lo akhirnya terutama konteks sekarang ya gitu, kalau misalnya ngomongin lagi sih udah beda lah ya, tapi konteks sekarang apa yang bikin lo ini label yang bagus buat perkembangan karir gue sebagai musisi, itu apa pertimbangannya? Sederhana sih, sebelum gue akhirnya rilis bareng si Aksara ini, gue juga udah sempat ditawarin oleh beberapa label gitu. Cuman entah kenapa gut feeling gue kayak ntar deh gitu. Karena gue anaknya nggak terlalu kritis banget gitu ya, maksudnya nggak terlalu kalau gue masuk ini ntar gimana ya ke depannya, gue nggak terlalu gitu-gitu banget, karena gue juga tipe yang ya udahlah gitu. Cuman entah kenapa baru gue sempat di label yang lama dulu, sebut aja lah ya, gue sempat sama Media Tama. Menet gitu, terus kemudian gue sempat hampir join sama Sony dulu. Oh, oke. Terus sempat meeting sama Mardito juga tuh Sony. Iya. Sempat meeting sama beberapa label lain lah. Cuman gue bukannya nggak feeling, cuman kayak ada perasaan yang kayak antar aja deh. Iya. Bukannya nggak mau ya, cuman kayak kalau kata orang Islam kolbu. Kolbunya belum gitu. Kalau bahasa kata Om Ade Polo, sir. Iya kan? Itunya belum gitu. Sebenarnya gue pun sama Aksara juga bukan yang kayak ayo gue mau banget. Awalnya tuh cuman serius loh. Observasi dulu lah ya. Observasi dulu pastinya. Cuman oke, yuk let's go gitu. Ada kolbunya tuh ada kayak Bil. Iya, kayak ini nih. Toh juga apa yang mereka tawarkan di awal juga bukan hal-hal yang sifatnya mengekang atau gimana ya, biasa aja gitu. Ayolah. Yang jadi apa ya? Forte-nya Aksara tuh sebagai label juga dulu yang kenapa banyak band-band bagus itu karena 100% artistic freedom sih yang dikasih sama mereka. Itu dia. Ini studio punya lo booking sebanyak-banyaknya. Lo ngapain? Lo mau ngapain, lo kan serah. Ntar hasil jadinya kita rilisin kayak gitu. Jadi memang kayak gitu sih. Despite dari beberapa flaws-nya, maksud gue kan kalau kita ngomongin independent label di skala lokal, udah ngomongin tentang skala ya, pasti kan tinggal masalah gede besarnya gitu. Terus bener. Masalah berantakan apa enggak ya itu relatif lah gitu. Cuma yang bikin kita jatuh cinta sama Aksara adalah itu artistic freedom, dan itu berasa kayak rumah kalau buat kita dulu gitu. Apalagi emang ada literally rumahnya di Pendulum itu tuh. Orang pada nginep, mabok di situ. Tapi end produknya nih, Bill, Saujana diproduserin sama Pega, which is juga Fox juga, alumni juga. Iya, abangku itu. Yes. Masku nomor 1 itu. Sama si Aryo juga. Iya. Kurosuke, lu puas loh hasilnya ya? Puas, karena memang pertama kali, jadi Vega itu bukan pertama kalinya nge-produce gue, Bang. Dari pertama kali gue rilis lagu sebagai soloist juga gue udah di awal kepala gue yang muncul. Jadi di label yang lama juga gue alhamdulillah diberikan kebebasan untuk memilih produser. Lo mau siapa nyaman? Di kepala gue nggak ada nama lain yang gue sebut selain si Vega Antares.
Tapi walaupun sama Rido juga waktu itu ya. Iya. Beberapa kali. Dulu pertama kali, ini kita kasih tau aja ya. Nah, Pertama kali tuh sebagai anak umur 21 tahun waktu itu ya. Gua baru lulus kuliah waktu itu. Ada label nih, mau meminang. Mau nggak lo jadi singer-songwriter di bawah label kami dulu, Net. Gue nggak pakai babi ibu bang. Ayo, karena nggak semua orang di kepala gue bisa punya privilege ditawarin sama label gitu. ya. Ayo, gitu. Awalnya gini, oke ntar lu diproduksi sama Rido Hafiz ya. Waduh. Ngeri Kaget banget tuh ya. kan, maksudnya kayak, wah anjing serius lu sama Rido Hafiz, slang gitu loh. Siapa yang nggak tahu, siapa yang nggak suka sama slang gitu. Cuman ternyata memang belum jodoh aja. Sempat workshop 2 kali gitu ya, cuman jadwalnya selalu bentrok. Karena waktu itu 2018 awal-awal tuh slang lagi rame banget. Iya. Nggak pernah ketemu. Sampai akhirnya, oh kita emang harus segera rilis nih, jadi lu harus pilih kayaknya deh. Ada opsi lain nggak? Gitu? Option lain gitu. Ya udah baru gue sebut. Gue ngefans banget sama band Fox dan Dewa. Gue tahu Vega Antara sebagai additional player Gitaris ya. Dewa, kemudian juga Fox juga. Dan Fox juga salah satu band yang bikin gue mau ngeband juga gitu. Iya. Iya dong. Akhirnya gue sebut Vega dan ketemu Vega waktu itu. Yang lucu adalah gini. Vega lagi main reguleran di satu tempat di Menteng Kaum namanya waktu itu. Gue samperin. Punya misi nih. Mau ngajak ngobrol. Mas, maksud saya kesini adalah mau ngajak kerjasama nih. Saya mau minta bantuannya Mas Vega sebagai produser kalau mau. Dia cuma punya satu pertanyaan doang waktu itu. Aku mau tanya satu dulu sebelum kita oke. Kamu suka Beatles gak? Gitu nanya. Wah, anjir. Wah, hatam mas. Iya. Itu darah dagingku gitu. Let's go. Kira the rest is history. Udah akhirnya gue rekaman single pertama sama Vega, single kedua sama Vega, kemudian ada mini album berisikan 6 lagu sama Vega juga. Udah cuman ya itu deh. Sekarang juga Saujana ini juga gue langsung Vega. Yang itu lo yang milih berarti ya? Gue milih. Dari Aksara juga nanyain lo mau sama siapa yang diproduksi gitu? Ya. Terus lo tunjuk dia lagi. Walaupun lo udah sempat Lale Mama, Lino, Iya. terus juga siapa lagi ya? Lo sempat sama si Jack Romantic Echoes juga ya? Tapi kolaborasi ya? Iya kolaborasi gitu. Tapi bener kolbu nggak bisa bohong aja. Gitu. Asik kolbu. Udah nyangkut deh. Enggak deh. Karena emang gue orangnya, gue musisi yang nggak terlalu, bukan nggak terlalu sih, yang nggak teori bang. Jadi gue nggak tahu teori sebenarnya. Yang bisa menerjemahkan keabsurdan kepala gue tuh ya sejauh ini ya paling baik ya Mas Vega. Jadi nyaman banget sih. Ini materi yang udah lo, maksudnya mentahnya core-nya udah dari lu kan? Udah jadi, udah ada. Udah jadi. Terus lu di press release nulis kalau lu mau eksplorasi sisi musik Indonesia dekade 80-an. Betul. Iya kan? Iya. Itu lu berarti pasti lagi nulis tuh lagu emang udah ada visi itu di kepala lo apa lagunya dulu baru kayaknya gue bisa belokin ke sini nih gitu. Jadi sebelum si lagu ini, sebelum si Saujana Saujana ini, gue punya lagu judulnya Niscaya. Itu yang produksi Lalil Manino. Benar. Sebelum gue bertemu dengan Niscaya ini, maksudnya sebelum gue rekaman sama Lalil Manino, gue tuh skip satu era bang. Gue adalah big fan of 50s, terus 60s, 70s, skip ke 90s. 2000 and so on. 80 nggak pernah gue sentuh karena emang nggak feeling aja dulu. Iya. Dulu gue nggak suka dengan bunyi synthesizer-nya itu, dengan drum yang tung tung tung. Gue nggak doyan. Dulu gue nggak doyan. Dan akhirnya gue ketemu sama Lale Manino untuk rekaman, untuk masak aransemen segala macam. Rupanya mereka tuh kaya akan era itu. City pop dan gitu ya. Iya, dan city pop itu adalah hal yang gue nggak pernah sentuh karena gue nggak paham. Takut sotoy juga kan, gue nggak paham. Setelah gue rekaman lagu Niscaya itu, kebukalah gue, oh rupanya di tahun 80 tuh banyak yang bagus juga lagu-lagunya gitu. Jadi secara by default gue juga masuk nih era ini nih. Gue banyak dengerin lagu di era ini, lagu-lagu yang sebelumnya gue tahu cuma nggak pernah gue kulik gitu ya. Sekarang gue kulik juga segala macam. Nah, akhirnya pas si Saujana ini, nah proses bikin lagunya sih gue nggak terpengaruh ya. Cuman pada saat kita masak aransemennya ini. Hanya gue minta bantuannya Aryo karena dia adalah pemain keyboard yang handal menurut gue. Oke. Dan si Aryo pun juga kaya akan
elemen 80-an gitu. Iya, yang lo tarik dari Utha Likumahua, salah satu referensinya. Iya. Waktu gue bikin lagu Saujana tuh gue lagi getol banget dengerin Utha Likumahua. Lo kasih juga tuh ke si Aryo tuh, gue kayak gini nih approach-nya mungkin gitu. Nggak disebut sih, cuman entah kenapa pas kita rekaman kayak gitu aja. Dan setelah denger, oh iya ini berarti terpengaruh dari Utha Likumahua. Iya. Utha Likumahua gitu. Walaupun kayak ada sound sitar gitu di awal ya. Itu stylistic. You make me feel brand new. Oh iya anjing. Iya. Dari situ ambil suaranya. Sedap. Modal sotoy aja bang, gue nggak tahu apa-apa bang. Ya tapi kan bagus, maksud gue. Ini jadi lembaran baru buat lo lagi kan. Iya, insya Allah. Kayak gitu. Which is ini juga bakal jadi jembatan ke album kan. Iya. Berarti udah siap nih berarti materi untuk Ya full menurut schedule album. sih full album rilis bulan depan ya. Bulan depan? Anjir, lu udah nabung dong berarti ya, lama ya? Alhamdulillah. Dan rekamannya udah kelar semuanya? Belum semua, makanya mau Rodi nih. Oke, bulan ini nih. masih dalam proses bergulir. Ya udah finishing touch lah ya, icing on a cake lah ya. Mantap, Sedap. iya. Dengan tim yang masih sama? Dengan tim yang sama. Enggak, jadi ntar di album gue tuh keroyokan mau di sana. Siapa aja tuh? Ada Vega, ada Lava Pratomo. Siapa tuh? Lava Pratomo itu adalah produser handal juga. Dia gitarisnya, dia main gitar di timnya Danila. Oke. Dia nge-produce Danila juga, Paul Kawos, Panturas juga Lava yang produce. Sama Ilman juga ada ntar ya. Ilman? Ilman itu Oh, oke. Ya. Oh, jadi ya masih dibantu sama... orang-orang terdahulu lah. Iya. Orang sekeliling Makanya lo. gue bilang keroyokan karena produsernya 3. Iya. Tahun depan tuh ya. Bulan depan, sorry. Bismillah lah bang. Gue juga ya. Iya. Kita lokit aja mau kemana arahnya. Lu kalau ngelihat dari perjalanan nih 2017 rilis Biar kan, 18 rilis Biar, Ruang Kecil gitu, sampai ke sekarang gitu kan. Padahal kalau gue cek dari konten-konten yang lain, sebenarnya dari lain keluarga lu nggak ada yang musisi ya, maksudnya cuma senang musik aja, antusias sama musik itu dari bokap gitu ya. Dan lu bilang ini nggak terjadi secara nggak sengaja sebenarnya. Sengaja banget. Pas di 2016 itu lu ditawarin di 17 ditawarinnya. di net itu. Iya. Nggak sengaja bang. Dari Iya. kampus. Tahu apa gitu ya? Di Iya, telepon iya. nomor nggak dikenal. Gue pikir nepu. Iya. Telepon. Kami dari net, alah nipu nih, gue matiin kan telepon lagi. Rupanya beneran ya gitu. Hal-hal yang kayak gitu kan nggak sengaja ya, kita nggak tahu gitu. nggak ada ini apa namanya, nggak ada resistensi dari orang tua. Bagaimana gue waktu pertama gue mau bermusik, tapi kayaknya kalau gue denger ibu lo sih udah ngerestuin aja ya. Sebenarnya satu pesannya, lo mau ngapain serah. Asal pertama kita kan sebagai orang tua nyekolahin lo nih, kuliahin lo nih, kelarin dulu aja. Setelah kuliah, kewajiban lo selesai, lo mau ngapain asal halal serah. Dan yang penting apa lo bertanggung jawab atas hidup lo sendiri. Gitu. Kebetulan juga pas awal-awal itu gue masih ngantor juga bang, jadi sebuah decision yang cukup wow juga gitu loh. Dulu anak umur 21 tahun udah ngantor alhamdulillah gitu. Udah settle per bulan dapat gaji, tiba-tiba musik kan kita nggak tahu ya, maksudnya udah kayak gambling aja, bisa make it atau bisa enggak gitu, kita nggak tahu. Sekarang gue nggak bilang gue udah make it juga gitu, belum, cuman alhamdulillah jalannya ada aja gitu. Iya. Dari lulusan psikologi, binus, belok bisa, kan, manuvernya bisa ke sini gitu ya. Tapi lu dulu emang tahu emang selalu kecintaan sama musik ya? Selalu. Jadi memang yang membuat gue hidup ya, hidup sebagai hati gue hidup gitu ya, alive inside dari musik, selalu musik. Iya. Teman-teman lo di The Rims gimana tuh? Wah, band gue yang dulu sekarang udah sukses, bukan di musik ya, tapi ya maksudnya kayak mereka udah ada yang jadi, udah orang kantoran, gitu. udah make it lah. Ibaratnya teman-teman gue bangga juga sama mereka gitu. Iya. Nah, maksudnya mereka udah kerja di bidang lain. Lain. Kebetulan juga mungkin kalau mereka hal yang membanggakan juga gitu. Rim itu band gue, teman-teman lama ya, teman SMA gue gitu.
yang dari awal kami berempat punya mimpi yang sama gitu sebenarnya. pengen making it in music. Pengen bermusik. Bukan. Kita kalau ngomongin make it itu jauh lah ya. Maksudnya kita pengen bermusik yang memang simpel itu dulu ya. Kita mau bermusik. Cuman memang mungkin jalannya bagi mereka di bidang lain gitu. Kebetulan gue ngerasa gue belek juga orangnya, bisanya musik doang. Jadi ya gue harus putar otak juga, gue harus di musik nih karena gue nggak bisa yang lain gitu. Lo kan dulu kan sempet bikin gambar-gambar kata temen lo yang almarhum gue. Temen sahabat gue, maksudnya tahu aja sih abang. Kalau cek-cek itu cuman maksudnya kayak gue di kantor juga merasanya zombie aja gitu, kantor bangun pagi, gue kayak aduh ini aman banget, cuman gue nggak nyaman ibaratnya. Karena aman belum tentu nyaman buat gue. Gitu. Mungkin gue memang waktu itu salah satu faktor lainnya adalah gue merasa masih muda. Jadi kalaupun gue nggak bisa jalan di musik, gue masih punya waktu buat balik kantor lagi. Gitu. Gue masih umur 21 bang. Sekarang kalau kita lihat tahun 2022 nih, itu kelahiran 2021. Apa tuh? Kalau kita lihat nih ya, di tahun sekarang 2022, anak yang umur 21 itu adalah anak kelahiran 2001. Benar. Muda banget kan? Masih ya, lu mau ngapain? 96 ya? Gue 95 akhir. 95 akhir. Okay. Jadi waktu itu gue kayak ya udahlah, gue trial aja di musik gitu. Iya. Ya kalau ngomongin tentang klise mah nggak ada kata terlambat tuh nggak pernah ada kan. Gitu. Iya. Even di umurku gue aja kepala 4 kayak begini, gue masih ngerasa kayak gue masih ada lembaran baru masih gue buka lah. Iya betul bang. Kayak gitu kan ya. Dari singa ke singa gitu, ini ngomongin tentang musik ya Bil ya. Gue sih ngedengerin kayak ada benang merahnya nih. Kalau kita ngomongin konteks musiknya ya. Iya. Gue sih udah tahu di pembicaraan, konten-konten juga di media gitu kan. Banyak yang dikutip kalau lo tuh mungkin terpengaruh sama Dewa kayak gitu kan sama Sore. Tapi pas gue konsenin dari awal, Biar, Ruang Kecil, Purnama IP, gue yang paling mah Beatles nih, Beatles sama Queen. Tidak bukan. Iya dari chord, progression, sound, drumnya Roger Taylor banget yang lo kejar kayak gitu. Itu emang udah jadi blueprint lo tuh ya. Dari kecil dulu. Itu nggak disengaja bang. Karena emang bokap gue pun alhamdulillah penikmat musik banget gitu ya. Iya. Dan gue ngerasain juga zaman dulu gue kecil di rumah berdua bokap dengernya Queen, Rod Stewart, gitu, Rolling Stone, Beatles. Jadi memang by default ya ketika gue bermusik itu yang gue idam-idamkan gitu. Iya. Gue pengen banget nih main gitar kayak Brian May. Gitu. Gue pengen banget bikin lagu kayak Paul McCartney. Itu adalah hal yang udah di memori gue dari kecil udah tertanam banget gitu loh. Jadi ketika rekaman ya seperti itu. Nah pada akhirnya juga eksplorasi lo nganterin lo ke Dewa yang which is sama tadi kan kepengaruh berat sama Freddie Mercury, Sore sama Beatles gitu kan. Benang merahnya kelihatan tuh. Nah terus lyrical juga tematik lo sebenarnya bercerita tentang daily life, regular life, tapi gimana gue ngebacanya kayak lo bisa mempuitisasi dipuisiin lah gitu kan ya, jadi romantis gitu kan, lu cerita tentang ibu lo di lagu Irma kayak gitu kan. Yang bisnis nganterin gue ke pertanyaan ini nih, titipan dari Ade Palo. Waduh, dekan gue. Nah, jadi datanya begini, lo tanya ntar ya, semalam gue bisa apa di lonceng depan tuh by the way sama dia kan. Terus gue kasih tahu tuh, gue interview Bilal nih, gue bilang gitu, wah kita tahu deh, dia tanya nih sama dia nih, dia kan ini kak terkenal sebagai the romantic guy nih, gitu ya. Dia kan the romantic guy, anak baik-baik gitu-gitu, kayak poster boy for the now generation lah, gitu. Pernah bengang nggak tuh anak katanya? Paling bengang ngapain tuh katanya? Waduh. Gua bukannya jaim ya, cuman gua nggak bengal. Biasa aja, nggak seru malah. Serius. Ya sih, tapi gue dengar dari lo ini lo juga, lo bilang lo SD SMP mungkin aktif, tapi waktu SMA lo lebih penyendiri ya introvert. Gue tipe anak rumah aja, yang di rumah aja. Bengal, kenakalan gue adalah ya gue zaman dari kecil udah ngerokok ya gitu, standar lah bengal. Standar. Gitu. Maksudnya gue coba ya. Iya.
Itu bengalnya. Bingung gue, karena emang gue gak bengal. Jadi kalau gue sosok bengal malah lucu gitu. Karena teman-teman gue mungkin nonton nih yang tahu dari kecil kayak, alah so tau lo. Benar. Gitu. Ya nggak ada yang lebih polisi, nggak ada yang lebih baik dari jadi diri sendiri aja ya kan. Iya, maksudnya kayak gitu. Gue berharap malah punya banyak cerita gitu. Apa tuh? Gue malah berharap banyak gue cerita. punya banyak cerita akan kebengalan gue dulu gitu. Oh. Enggak. Karena bengal lah. Tapi agak bengal aja. Tapi lirik-lirik puitis dan romantis lu berasal dari mana nih? Yang lu tumpahin? Gue orangnya fokus romantis sih. Gue selalu gini, gue yes man orangnya. Yes man. Jadi gue sering kali berkata iya. Kalau gue nggak mau. Itu yang selalu menjerumuskan gue ke banyak masalah sebenarnya. Iya. Gitu. Termasuk kayak apa ya? Ada nggak sampel kayak lo bilang iya dan akhirnya jadi berbuah malapetaka gitu? Lah, love life, whatever. Ya, standar tuh hal perempuan kayaknya lah. Hal basi yang tiba-tiba tuh basi lah maksudnya. Cewek kayaknya lumer tuh ya. Cuman gitu, gue sering kali sadar banyak banget ada di situasi yang bikin gue gak nyaman. Dan itu sifatnya panjang gitu. Karena lo confirm aja dengan berawal dari gue gak enak karena gue selalu mengiyakan orang gitu. Dari tuntutan iya, orang. Karena gue selalu berpikir gue harus iyain dulu deh. Yang penting orang ini senang dulu deh. Gue belakangan. Sering tapi kayak gitu lo. Itu dia masalahnya. Sekarang sih alhamdulillah udah enggak ya. Dulu iya. Gue wah hancur sih. Apalagi ketemu kayak orang Hani lo ntar diajak mabuk mulu tiap hari. Gitu lah. Gue ya kalau menarik dari pertanyaannya Bang Ade Paloh ya, I wish gue punya banyak cerita soal hal itu ya. Gue lagi asik. Kenakalan gue ya itu dari SMP gue udah ngerokok ya. Gitu doang lah. Si Vino juga nanya tuh. Vino, by the way, Vino Karsantini. Italiano namanya ya. Italiano. Manajernya Madman ya. Dekat sama dia nih. Gue tahu lu tuh, maksud gue dicat lama sama dia. Di Twitter ya kan, Rano Karno gitu kan. Pokoknya lu cataran mulu kan berdua kan. Terus gue nanya juga tuh, gue besok sama si ini nih. Tanya tuh Bang, katanya, kenapa kalau nongkrong pulang duluan? Tiap nongkrong selalu pulang duluan, kenapa tuh? Dia bilang gitu. Dia juga tahu nih, gila Vino yang gitu, kenapa nongkrong pulang duluan? Ada. Kenapa tuh, kalau nggak betah apa ya nongkrong? Enggak, gue tuh orangnya nggak betahan sebenarnya. Dalam artian gue nggak bisa nongkrong di suatu tempat lama-lama. Restless ya, kayaknya pengen. Gue tuh pengen gerak terus gitu loh. Dan gue itu sekarang karena sempat tahun lalu gue nggak sehat, maksudnya kayak. Kenapa tuh? Ada ya gue tensi gue tinggi, terus gue overweight sekarang. Oh ya? Iya, pola hidup gue selama pandemi itu nggak sehat banget. Iya. Sempet kayak gue tensi gue tinggi, terus ya hal-hal nggak sehat lah, kolesterol gue lumayan tinggi. Lu tinggi berapa sih? 191. Iya, makanya gue tadi begitu bilang, buset jangkung amat lo ya. Sebenarnya mungkin alasannya seperti terdengar cari aman ya. Sebenarnya memang yang bener adalah gini. Gua itu dulu sebelum pandemi dan selama pandemi kemarin, gua pola tidur gua nggak bener. Ya. Ngerokok kayak kereta. Dan terus juga lagi masa ya semuanya terhenti kan maksudnya. Semua terhenti. Yang biasanya gua setiap hari keluar rumah, rekaman, tapi bad habitnya stay. Rokoknya stay, makannya nggak teratur, tidur pagi terus, ya itu berbuahnya apa? Warning itu tadi, gua punya masalah kesehatan di situ. Ya, gue sebenarnya lagi memperbaiki itu Bang. Jadi ketika nongkrong, anak-anak mungkin lebih sehat dari gue ya, maksudnya lebih kuat gitu ya, kayak nongkrong jam 4 pagi, jam 6, dulu kuat gue. Sekarang gue bukan nggak kuat, tapi lebih ke anjing gue mau tidur jam berapa nih? Karena gue morning person, jadi gue mau tidur jam 5, gue jam 8, 7 udah peger gitu. Jadi gue ngerasa kalau gue tidurnya pagi terus gak sehat nih. Ya start small kali ya, maksudnya gue mungkin belum serajin itu untuk olahraga tiap hari. Cuman mungkin yang bisa gue redam adalah gitu. Oke, pelan-pelan dibenerin ya. Tapi dicekin mulu, culun banget loh, gila banget kan. Iya, cuma ternyata juga di masa hibernasi itu kemungkinan besar lagu-lagu di album baru ini lahir di era itu. Iya, pas lagi di rumah. gitu. Iya. Super banget. Ada tema besarnya nggak? Maksudnya apakah gue baca di press release juga ini lo bilang rangkuman dari berbagai macam mood lo. Gitu kan. Itu secara mood. Kalau tematik lirik gimana? Lirik gue bukan penulis lirik yang metaforik ya, kayak Bang Kolil atau Bang Ade gitu. Mereka
atau mungkin kayak banyak banget musisi yang mungkin lu juga bang gitu. Banyak musisi yang lebih painting kayak, with words. Iya, lebih ya, lu mungkin atau Bang Ade atau siapapun itu mungkin lebih punya keahlian painting with words gitu. Maksudnya kayak menempa katanya lebih ciamik dengan banyak nuansa yang gue nggak ngerti juga metafora apa yang gue nggak tahu. Bahkan kayak hal sederhana gue dengar lagunya sore gitu ya atau RK, banyak juga kata-kata yang ini artinya apa ya. Gua itu nulis lirik kalau diperhatiin selalu menggunakan kata-kata yang sehari-hari sebenarnya. Gue nggak metaforik juga dan gue nggak mau sotoy juga gitu. Cuman gue suka nulis apa yang gue rasain. Dan di lagu-lagu baru ini tuh beragam juga temanya. Di album nanti beragam. Cuman mostly dulu gue kenapa bilang hopeless romantic ya, semua lagu gue temanya cinta. Cinta melulu gitu berarti kan. Terus sekarang gue lebih kayak mungkin di sisi percintaan itu gue udah lumayan sembuh nih. Sekarang gue bisa lebih ekspor hal lain. Bosen gak sih? Gila cinta mulu. Udah sembuh karena udah ada cewek nih sekarang. Aduh, nggak bisa hati gue lah. Bisa kayak dulu kan gue lebih aduh anjing gitu, tiap hari ketemu lesu. Sekarang kayak fuck lah, ngapain sih gitu-gitu, capek-capekin diri aja. Muda lagi, udahlah go out and play bro gitu. Iya gitu, while we can gitu kan. While we can, selama kita masih bisa. Selama masih mampu. Gue baca dulu nih dari si Vino nih. Oke. Si anjing nih. Gue Foni. Seneng banget itu nyeritain lu semalam tuh katanya. Lagi ngongkrong ya, lu ketemu sama dia di mana sih, sama anak main gitu? Kalau Vino gue udah lama kenal bang. Dari gitu. Sebelum dia main gue kenal. Dulu. Ya kenalnya gara-gara dia ikut sore juga dulu kan. Iya. Dari situ. Kenapa tiap punya ikat rambut sama pick gitar selalu cepet hilang? Gue orangnya trader sih bang. Gila. Hal ibaratnya nih, hidung kalau lepas nih hilang nih kayaknya. Kalau emak gue juga gitu, ngomong pakai bahasa dulu. Tapi gimana mau bisa copot juga tuh ketinggalan. Ini nih. Ini korek, teman-teman. Ini gue nggak tahu punya siapa nih. Tiba-tiba gue pegang aja tadi. Ada di kantong aja ya? Di kantong aja. Ini punya kafe dalam lo? Enggak, bukan. Gue tadi bisa ada acara nih. Tiba-tiba gue bawa pulang ini. Bukannya nih curan rek. Nggak tahu punya siapa nih. Abis kita keluar syuting ini, hilang pasti nih. Satu, ikut rambut. Gue beli ikut tuh kan. Gue tadi kesini ikut rambut loh. Enggak. Hilang ada? Enggak, ada. Gue beli ikut rambut, sekali beli tuh serenceng gitu, hilang. Sekali beli pick, gue sengaja gini, pick hilang mulu kan, karena pick ya lah, pick atas. Sekarang gue pikir, gue harus beli pick yang mahal biar gue simpen nih. Gue beli pick di Swilly, pick Dunlop yang satu kotak gitu kan, yang mahal tuh. Mahal, cepet lebih bang. Di hati mati gue, ini mahal nih, nggak bakal hilang. Kotak-kotaknya hilang. Anjir, bukan atu-atu ya, kotaknya sekalian. Kotaknya hilang, kotaknya hilang. Iya kan? Kita beli di Swilly tuh, berapa ratus ribu tuh? Gue beli banyak banget kan tuh, kayak toples nih. Wah, kotaknya hilang. Gak tahu di mana, gila. Hilang. Emang udah bawaan aja ya? Bawaan aja. Ini maksudnya hal-hal yang sifatnya sekunder ya. Tapi kalau yang enggak juga deh. Gue baru sebulan lalu kehilangan dompet. Dompet lu? Dompet gue, SIM, KTP, kartu asuransi. Allah. Hilang semua. Bikin lagi dong sekarang. ATM, wah. Gue urus. Maksudnya cukup, ini minusnya gue ya, maksudnya trader gitu ya. Dompetnya hilang. Dompet gue baru padahal. Yang jadi pacarnya Bilal, hati-hati ntar mulai. SIM baru bikin pacar, baru bikin SIM baru ya. Anjir. SIM yang kayak kartu Kidzania tuh, yang baru tuh. SIM baru. Digital lagi sekarang kan. Kartu asuransi gue baru juga tuh. Wah, baru nih, ya kan. Debit gue baru juga. Hilang lagi. Hilang. Dompetnya hilang, Bang. Gila. Lagu pernah nggak kayak gitu? Lagu agak kalau kayak ada lagu di ini terus hilang gitu. Apa rekam di mana terus hilang? Gue gaptek maksimal. Jadi gue nggak punya kemampuan buat buka Logic apa sih? Gue nggak tahu ya apa sih. Ya softwarenya lah. Gue juga ambil handphone aja gue. Iya software. Terus biasanya kan musisi ya. Di rumah punya laptop dengan sound card dengan apalah software apa gue nggak ngerti juga sih. Gue nggak punya itu. Nggak ngerti gue. Jadi kalau lagu gimana? Lagu juga gue ngerekam di handphone kalau mood aja.
Karena gue selalu percaya, gue inget ini. Enggak lah, nggak mungkin. Kayaknya di kepala gue udah 2 album kali, lebih nggak lupa. Gue segitu ya, harus di handphone. Akhirnya udah voice note kayak gini nih. Iya. Konjrang, oh ini yang penting jadi. Lupa banget gue. Bahkan kadang-kadang gumam-gumam aja dulu. Ya kan? Pasti, tapi jeleknya gue adalah nggak selalu ngerekam itu. Gumam-gumam, wah keren nih, jadi. Oke, gue tidur paginya. Anjing semalam gimana ya, bener-bener lost gitu loh. Iya, pasti itu mah. Udah rekam Bil. Lu kalau gue lihat patternnya juga kan bisa dibilang ascending ya, upgrade gitu. Maksud gue, lu tadinya solo act, terus lu mulai ketemu fellow musician yang ngajak lo kolaborasi gitu kan. Lu ketemu sama Noh Saleh, ketemu sama si Jack, Romantic Echoes, di berikutnya sama Isyana, sama si Hindia gitu. Itu ada tim manajemen yang ngebantu? Atau networking lo aja? Networking kan. Karena emang, gue hobi nongkrong juga gitu ya, silaturahmi lah. Walaupun nggak bentar nongkrongnya. Walaupun nggak bertahan sampai pagi juga gitu ya, cuman biasanya ngajakin gue collab tuh memang teman main. Dan ketika teman main itu ngajak kolaborasi, gue nggak langsung ribet kayak, ntar kita bagi-bagi, enggak. Yang penting materi dulu denger nih. Ih, cakep lagunya, sikat. Sederhana. Tapi ada nggak tim manajemen yang bantu sekarang? Ada Satrio nih kan yang nemenin. Satrio, Bongki. Bongki baru apa udah? Bongki udah dari zaman gue net tuh sama Bongki. Oh gitu. Bongki dari zaman gue di net akhir-akhir udah masuk gitu. Cuman awalnya ya road manager gitu. Ya. Mereka jadi manager. Sekarang road manager dia. Iya. Gitu bang. Oh jadi emang udah ada. Tapi walaupun kalau misalnya kayak manuver kayak collab kayak gitu tuh biasanya lo dari networking lo udah tahu offering datang. Dan gue sejauh ini collab nggak pernah gue yang ngajak sih bang, selalu diajak. Oke ya. Alhamdulillah. Nah, selama positif ya ayo aja. Toh juga rata-rata yang ngajakin gue collab ya sebelum gue bermusik gue udah dengerin juga kayak Isyana ya. Siapa yang nggak dengerin dia? Yeah. Terus Noh Saleh, gila gue udah fans banget sama dia dari kapan tahu. Gitu. Yeah. Sempet collab sama Mocha juga. Oh, lu pernah ya? Nyanyikan lagu Mocha direkam bentuk CD gitu, pernah. Itu kan gue ngefans juga sama Mocha gitu. Iya. Soundtrack film pernah ya? Apa? Iya. Film apa? Aum namanya. Aum, ya. Gue juga kayak Mocha gila. Itu ibaratnya selalu dapat petuah soal gitar dari Om Riko gitu ibaratnya kan selalu kayak wah terus diajakin warga Tangsel lagi. Sekarang diajakin collab ya ayo gitu ibaratnya. Tapi kan semuanya lu bilang tadi datang ke lu nih. Iya. Kalau lu nya sendiri dikasih pilihan gitu, misalnya Aksara nanti, ya walaupun masih bergulir rekamannya, ya lu collab sama siapa deh, lu pilih gitu, siapa lu tunjuk ntar? Gue pengen banget bikin lagu bareng Fox ya. Sama Veganya? Fox? Sama Foxnya? Iya, sama susah tuh mas, kumpulin dari Surabaya, dikumpulin sama Mas Mayo, Mas Doni semua. Kemarin tuh gue tuh udah ngefans lama banget sama Fox. Akhirnya pertama kali bertemu dengan Mas Joseph ya di Floor kemarin. Iya, datang dia. Ketemu anjing ganteng banget orang aslinya, keren banget nih, kan baik orangnya ngobrol. Karena gue selalu pengen, gue punya cita-cita collab sama Fox sebenarnya. Pengen banget gue, pengen banget Fox. Bilang sama Hanin. Nin, nggak mau tahu pasti jadi. Pengen gue collab sama Fox, gue pengen banget. Gue juga pengen banget collab sama Bang Iwan nggak Bang Iwan? Kan lo katanya Galang Rebu Anarki pertama belajar. Segen gue. Itu salah satu lagu pertama. Isyana bisa. Salah satu lagu pertama yang gue bisa main gitar itu. Galang Rebu Anarki. Bokap gue ngajarin. Iya. Wah seru ya. Ada berapa lagu tuh ntar tuh? 9 lagu tuh ya? 9 lagu. Yang ini baru semua kan? Tapi maksudnya Saujana udah ada di sini? Udah ada. 8 lagi baru semua? 8 lagi baru semua. Enggak, 1 lagi Niscaya masuk sih. Jadi 7 lagu bisa baru. juga. 8 lagu baru gitu. Oh oke. Saujana ini. Iya. Image juga ada berubah nggak Bil? Karena ya maksudnya gimana ya? Tadi kan lo udah bilang kalau lo hopelessly romantic guy dan ini sosokan Morrissey aja bang sebenarnya bang. Apa tuh? Morrissey aja. Yang baru ini ada proyeksi baru nggak? Kira-kira lo akan gini loh. Ini menarik deh karena landscape sekarang kan menurut gue lagi eranya solois ya.
makin banyak nih sekarang kayak gitu. Karena pada prakteknya juga ruang untuk membuat musik untuk jadi bedroom musician itu udah bisa banget sekarang gitu. Lo bikin sendiri kayak gitu. Dan tiap-tiap orang tuh udah punya in a way branding ngomong gitu. Ya kan si Pamungkas sebagai dia apa ya? Dia sebenarnya contemporary musician kalau di antara Among the Hearts nih, gue bilang dia yang paling menonjol lah menurut gue. Dia multi-instrumentalis, obviously ambitious, dan yang lebih ini tuh menurut gue dia modern contemporary tuh kerasa banget lah gitu ya. Ada si Jack yang Romantic Echoes, kalau dia menurut gue agak whimsical dan dia kan proyeksinya tuh musisi yang dia tuh kayak ini tuh kayak Peter Pan syndrome gitu, iya kan? Peter Pan. Dia ada Neverland. Iya, kayak ada dunia sendiri lah buat dia. Kita ada Ardhito juga yang sekarang kalau gua nggak tahu bener apa salahnya dia mau menonjol ke Indonesiaannya di musik barunya kayak gitu kan. Belum folky yang ada Oscar Lolang, gue sebelum melihat hancur banget orangnya tuh. Mangga masih Pantura semalam. Bella Ciao. Iya. Ada si Oscar Lolang, Jason Ranti dan fokus solo gitu kan. Lu di mana tuh mau nempatin dan sebagai apa? Gue sempet ngobrol sama temen gue. Kebetulan gue orangnya easy to approach. Gue cukup supel lah orangnya. Ngobrol ayo. Gue nggak pernah tahu sebenarnya gue tuh menempatkan sebagai apa. Sampai temen gue ngomong kayak gini. Ini bukannya GR ya. Gue ngefans juga sama orang ini, tapi gue bukannya GR. Cuma dia ngomong gitu. Lu tuh tau nggak kayak siapa approach-nya? One of the nicest guy in rock and roll, Dave Grohl. Oh iya. Ya udah, baik aja gitu. Slow ayo gitu aja. Cuman mungkin kayak gitu kali ya, kayak ya udah, that nice guy in rock and roll aja kali ya. Gak tahu gue bang, habisnya selalu bingung gue ditanyain apa yang mau gue tawarkan ya gitu. Karena gue nggak, selama ini gue berjalan by magic aja, gue nggak pernah tahu persona apa yang mau gue tawarkan. Nggak tahu, ya gitu aja. Romantik bisa nggak tapi? Gue juga nggak tahu romantik juga sebenarnya orangnya. Masa? Iya. Karena gue lihat dari liriknya gitu itu ya gini deh. Di Instagram lo, demografi lo, backend-nya lo lihat nggak? Gue nggak pernah lagi bang. Masa? Perhatiin gue. Ada kan misalnya lo ngeliat backend-nya kan insatnya gitu kan. Kelihatan tuh perempuan, cewek. Jarang, gue belum pernah. Ntar gue cek deh, gue lupa deh. Iya, jadi kita kelihatan demografi lokasi paling baik di mana, umur, gender ya gitu. Cuman kalau seandainya ngomongin insight itu ya, sejauh ini sih yang justru datang ke gue tuh cowok-cowok gondrong yang pengen kumisan juga gitu loh. Oh iya. Bang, cara nemuin jenggot gimana sih? Gue tahu bang. Bang, gue pengen gondrong kayak lo bang, gue pengen kumisan kayak lo, kayak gitu. Jadi kayak justru yang banyak datang ke gue tuh yang kayak gitu-gitu. Anak-anak kuliahan yang rambutnya panjang, numbuhin kumis, jenggot apa gitu. Perempuan ada dong tapi. Perempuan ada, cuman yang bini gue aja tahu kok. Oh, bila tahu aku mas kayak gitu kan. Cuman yang bener-bener personally approach untuk tahu lebih dalam tuh bisa cowok. Gue pengen kayak lo bang, gue pengen panjangin rambut gue juga kayak lo, pengen numbuhin kumis biar kayak lo. Wah, udah ada dong fans club berarti ya? Udah ada fans club nih? Atau yang personally? Nggak bikin gitu kan sih gue. Itu approach-nya gimana di venue kalau event gitu? Kalau gimana? Venue, DM, selalu gitu. Bang, cara nemuin bewok gimana sih? Kemana gue tahu, gue bilangnya. Dia udah nemuin ya? Sendiri gitu. Bang, cara gondongin rambut gimana? Ya jangan dipotong. Gitu ya, iya. Jangan dicukur rambutnya, temuin aja. Gitu. Iya. Lu anak kedua dari 3 bersaudara ya? Iya, tapi sekarang gue anak pertama sih. Udah wafat? Abang udah nggak ada ya. Oh, baru aja pada? Gua udah lama. Oh gitu? Jadi gue anak pertama lah, gimana sekarang. Adik gue cowok juga, cuman dia nggak di musik. Iya. Orang bang dia. Oh, orang benar? Orang benar, orang bang dia. Orang BC. Bakal memang jenggotan juga? Enggak, gue sendiri. Serius lo? Iya. Oh, lu pakai kemiri kali lo? Bang. Pakai kemiri. Kalau pakai kemiri mah gue udah lebih dari ini kali. Oh, tapi ngomong sendiri ya? Iya.
Karena gue sebenarnya satu menyembunyikan lemak di sini aja sih sebenarnya. Kayak ketemuin jenggot biar ada bayangannya aja. Iya. Gitu bang. Lo ada ngajak-ngajak lagi nggak collab gitu? Siapa? Sebenarnya gue udah ada materi collab sama Oscar Lolang. Lagunya dia. Cuma belum rilisnya nggak tahu. Iya. Dia udah ngajakin tuh. Udah rekaman malah. Oh, udah jadi. Udah jadi lagunya, rekaman di Bandung waktu itu. Pas pandemi juga 2021. Gue rekaman sama Oscar di Bandung. Cuman nggak tahu deh kapan dia keluarin lagunya. Iya. Ada nggak yang lu kan kalau musik lagi konsen nih kan gitu. Tapi kalau gue cek dari ini lo pas konten lo tuh lo juga komik antusias, ya kan? Terus bola juga, iya bang. Kayak gitu. Ngegambar, lu sempet mau nyobain ke film merah waktu itu ya? Iya, apa udah nyobain waktu itu ya? Nggak jadi. Mau ke ITB tadinya. Pengen gue berdua sama temen gue itu, almarhum. Iya, PSRD. Sahabat gue. Tapi udah, maksudnya basic gambar bisa dong? Gue bisa. Udah ada. Dari SD gue suka gambar sama karikatur gitu. Nah. Cuman gue punya sahabat dulu, cuman dia meninggal sebelum kita kuliah, dia meninggal. Jadi gue kayak langsung oke, puter balik. Gue nggak mau di seni-seni gambar-gambar ini, gue udah nggak deh. Masa udah nggak tuh? Cukup membuat gue ini juga soalnya traumatik aja, broken heart lah. Itu kayak my very first heartbreak tuh itu sih, and a big one. Iya. Sahabat udah kayak biji dari SD gitu ya. Cuman pas SMA sempat terpisah karena beda geng gitu lah, beda circle. Iya. Cuman ya gitu. Nggak mau, maksudnya ke field lain gitu udah ada kepikiran belum, kayak atau mungkin sekarang lagi di konsen di musik dulu ya? Sih. Dulu gue pas kantor ya di HR, gue kantor kan, HRD. Iya. Gue dulu rekruter bang. Iya. Ngetes driver katanya. Yoi. Kalau ada driver mau masuk, yang test drive gue sembari jalan-jalan, gitu ngobrol sama dia. S1 psikologi lo ya? Iya. Bener ya? Iya bang. Bisa dong baca-baca ini gitu? Enggak lagi, tumpul sekarang mah. Lupa semua gue bang. Oh iya? Iya. Kan biasanya dulu kan ada teori kayak psychoanalysis gitu kan? Dulu tuh yang kepake banget di gue tuh sebenarnya ini bang, assessment. Kan gue PIO soalnya, industri. Oh. Psikologi industri. Apa tuh? Psikologi industri. Kan ada banyak jurusan tuh, ada sosial, ada pendidikan ya. Gue masuknya yang PIO, psikologi industri dan organisasi. Oke, jadi kalau struktur organisasi lo yang ngeliat. Iya, ya HRD lah, HRD gitu. Rekrutmen, assessment, itu dulu gue tuh bang. Apa sih kayak kalau bisa di kayak basic kan dilihat tuh apa? Gue lupa banget lagi bang, sumpah. Terakhir kali nganter 5 tahun lalu. Tapi teori gitu itu ya, kayak Freud dan Sigmund Freud ya. Dulu sih gue cukup ngulik ya, karena memang ternyata setelah tahun kedua tuh baru nemu, oh kuliah psikologi seru juga ternyata. Gitu. Cuman ya ketika bermusik bener-bener kayak masuk ke satu universe baru gitu loh. Jadi yang lama udah bukan lupa ya, cuman harus gue baca lagi baru, oh iya ini deh. Ada yang lo pakai nggak ke penulisan lagu atau metode ini? Baca orang terus lo tulis di lirik gitu? Enggak lagi bang, enggak lagi. Masa? Cuman mungkin gue alhamdulillah bisa menempatkan diri aja sih. Bisa lihat situasi lah. Iya. Lo kalau ngeliat ini Bill, metode lo bermusik nih sekarang nih, gitu kan, udah banyak kemudahan lah ya. Kalau menurut gue sih dari di kita, walaupun ya lo bilang tadi lo sebenarnya ke teknis sih nggak begitu, ini mungkin untuk merekam atau produksi sendiri kayak gitu. Cuma kalau lo komparasi sama mungkin lo juga nggak, ya udah pasti lo nggak ngalamin sih gitu kan, dan kayak musik generasi kayak Ade gitu, Paloh, Sore kayak gitu kan. Lu ngerasain apa aja benefit yang lo ini sekarang dan kesulitannya gitu? Gue selalu sebenarnya gini bang, dari banyak benefit itu apa kesulitan apa yang lo rasain sekarang untuk ngejalanin karir lo gitu?
yang utama pasti kreatif blog ya kadang-kadang ya, pasti itu udah mutlak ya, karena gue juga mut-mutan juga kadang-kadang kan, nggak bisa dipaksain juga, ketika lagi mandek ya mandek aja gitu, gue nggak berusaha untuk maksain gitu. Cuman memang kesulitan ketika gaptek tuh ternyata menghambat juga sih kadang-kadang Bang. Iya, ketika mungkin orang lain bisa bikin demo di rumah gitu ya, langsung tinggal lempar jadi lempar aja ke by email apa, gue nggak bisa, gue harus datang ke tempat produsernya. Iya, atau lo demo yang lo rekam di handphone gitu lo kasih ke dia gitu. Iya, itu sih salah satu kesulitan gue itu. Sama sih. Iya, ya. Jadi nggak bisa diniin, nggak bisa ya gimana. Padahal kalau emang ada skill basic lah itu ngebantu banget. Gue pengen banget sih belajar kayak Cubase gitu-gitu kan. Iya. Atau Pro Tools gitu. Cuman ini membuat gue lebih fokus aja sih Bang. Mungkin kalau seandainya gue dulu nggak gaptek, mungkin gue fokusnya lebih kepecah kali ya. Sekarang gue bisa lebih fokus ke songwriting aja gitu. Iya. Nggak cuma kan kalau menurut gue sekarang kayak semalam gue ke launchingnya Panturas gitu kan. Wih, ini anak-anak udah pada jadi banget, dipikirin banget every single detailsnya gitu. Maksudnya kayak visual lagi manggung, terus juga sequence dan ini kita ngomongin tentang eksekusi on ground ya, maksudnya lagi panggung. Kalau kita lihat dari sosial media juga itu kelihatan itu konten-konten yang udah well thought, well executed, ada timetable postingnya dengan presisi di post-posting sama dia kan, lu udah anjing ini udah nggak musik, terstruktur banget, nggak cuma musik doang sih, gitu kan. Lu terbebani sih kayak gitu, apalagi lu juga kan peer-nya dia, mereka nih gitu. Kalau gue selama ini lebih approach gue, ini dia nih, approach gue terhadap social media tuh nggak kayak gitu, lebih ke personal approach gitu loh. Jadi gue nggak pernah, mungkin kalau teman-teman lihat Instagram gue juga nggak musisi amat juga, gue nggak ada konten yang musik banget gitu. Ya Instagram biasa aja kayak. Mungkin the only time gue nge-post musik mungkin ya ketika gue mau nulis sesuatu, promo gitu ya. Cuman setelah pas itu ya gue nggak, approach gue adalah ya itu my daily life gitu. Daily routine gue ini, daily life gue ini, what I post ya itu adalah hal yang gue alami di hari gue gitu. Jadi mungkin ini yang membuat teman-teman yang denger lagu gue tuh ke gue lebih nyaman ya sih, nggak segan buat approach gitu. Bang, halo bang gitu. Karena gue juga nggak pernah naruh jarak di situ. Nggak pernah ada level yang berbeda di antara gue dan mendengar, sama semua. Ini juga salah satu petua yang gue dapat dari Revalo juga gitu. Nggak usah dibikin jarak, ya udahlah. Selama mereka sopan dan mereka ke lo-nya baik-baik aja, ya udah nggak usah jangan bikin distance antara lo dan teman-teman yang dengerin lagu lo gitu. Diakomodir gitu. Ya udah santai aja. Ketika lagi manggung, ada yang nganterin, ya udah ajak ngobrol aja. Mau foto, alhamdulillah boleh, ayo. Karena memang menurut gue ya, ketika kita manggung, lo pun bang misalnya, kita sebagai pelaku musik, performer. Terima kasih banyak. Ini apa nih mbak? Kopi berkala. Wah, asik. Terima kasih mbak. Terima kasih banyak. Dari Berkala Coffee nih, mantul. Berkala Coffee. Pintar. Terima kasih mbak. Terima kasih bos. Jadi ya sama dieradikasi lah gap itu ya. Jadi kayak pun menurut gua kayak ketika kita show, kita perform manggung, ada banyak orang nonton, mereka sebenarnya punya opsi untuk nggak datang gitu. Kayak misalnya nih, The Brandas main nih di sini nih, tempat A, atau Bilal main di tempat B gitu. Ini si penonton ini punya opsi untuk ke tempat lain sebenarnya. Dia punya pilihan. Lu mau nonton The Brandas atau lu mau nongkrong di kafe gitu. Dan mereka meluangkan waktunya untuk datang ke konser. Itu udah alhamdulillah gitu. Jadi dia udah appreciate kita gitu loh. Jadi ya dengan dia datang, kita ngajak ngobrol mereka mau foto, ya itu udah bikin mereka happy banget gitu loh. Kita nggak tahu kan apa yang mereka lalui untuk bisa nyampe venue gitu. Itu dia, ya udah terima aja, berbaiklah sama orang gitu. Iya. Baik-baik lah sama orang. Ya, misalnya mereka udah invest waktu, tenaga dan waktu kita. Tenaga, waktu banyak gitu. Iya. Siapa tahu dengan misalnya, Bang Eka, mau foto bareng bang. Siapa tahu orang ini pas lu ajak foto, lu mau foto sama dia bisa pamer ke ibunya. Iya kan, atau kayak wah itu kita nggak tahu bang. Gitu-gitu.
Jadi ya approach gue kayak gitulah. Bisa DM langsung ke Bilal Indrajaya ya. Asal dia minjem duit aja ya. Nah, kita bokeh juga, apa yang mau dipinjem. Tapi kalau misalnya dari semua opsi yang bisa lo lakuin nih, alasannya kenapa lo sekarang mau ngedorong karir musik lo nih, dan kenapa lo yakin itu? Sederhana ya, gue selama ini bermusik tidak ada energi yang lebih, dalam segi bermusik ya, tidak ada yang membuat gue lebih bahagia ketimbang kita manggung, yang nonton rame, mereka having fun, nyanyi sama lagu kita, and the smile on their face. Itu yang membuat gue hidup. Oh, berarti gue bermusik bukan buat gue doang sebenarnya. Rupanya ada aja yang seneng nih. Ya. Rupanya ada aja yang bikin bahagia nih gitu loh, lagu gue. Dan kenapa gue dibantu oleh tim gue yang suportif juga gitu loh. Selalu memberikan gue semangat. Ayo Bil, kita bantuin. Ya. Jadi, dan ketika gue bangun pun yang bahagia bukan gue doang gitu loh. Tim gue pun bahagia gitu loh menjalankan ini semua. Sebenarnya yang dorongan orang-orang terdekat juga sih. Iya. Dan yang paling valid mungkin itu tadi rewardnya ngebagiain yang nonton dan ngebagi kebagian ke mereka. Kayak lu manggung tuh penonton rame pada wah gitu kan, anjing. Itu adalah kebahagiaan yang lo nggak bisa dapat kalau di bidang lain mungkin ya. Karena energinya langsung terpampang nyata depan mata gitu loh. Ya. Itu yang membuat gua seneng ya tiap manggung ya. Alhamdulillah ada aja yang denger gitu, yang datang ada aja, alhamdulillah. Yang nyanyi ada aja. Itu yang wah gila nih, gue belum nemu nih kayak gini nih gitu. Dan ini mungkin kayak legitimasi, maksud gua album pertama kan ya mau dirilis ya. Udah ada judulnya belum? Oh masih rahasia? Udah. Ada. Album jadi spill apa jangan? Boleh. Nelangsa Pasar Turi. Nelangsa Pasar Turi. Iya. Pasar Turi Surabaya bukan? Iya. Nelangsa kesedihan. Apalah di Nelangsa lah. Kenapa tuh? Kenapa nggak Gang Doli? Tuh kan. Masih ke sono ininya. Kenapa tuh? Karena gue suka aja sama itu judulnya. Nelangsa Pasar Turi. Lu sebenarnya juga judul lo kriptik juga main gue baca. Iya kan niscaya. Saujan aja berjauhan ya, jarak tuh ya. Betul. Semua ada based on, ada story-nya juga sebenarnya. Iya. Kayak niscaya. Kenapa judul niscaya? Sederhana banget. Lagu itu udah jadi sebenarnya awalnya. Tinggal apa nih judulnya nih? Nggak tahu lagi judulnya apaan ya. Sampai tiba-tiba di HP gue tuh lagi muter lagu Mars Kids, lagi muter lagu Mars Kids. Iya. Judulnya Pelawak Sekarang Lestari Mendatang. Pelawak Sekarang Lestari Mendatang. Liriknya kayak gini. Niscaya dikala nanti kan didawamkan di sana. Kan apa? Niscaya dikala nanti kan didawamkan di sana. Berat ya? Paloh tuh ya. Lagunya Mas Sigit ini, kalau nggak salah ya. Yang nulis liriknya? Nah, itu gua nggak tahu liriknya siapa nulis. Kayaknya kalau ada imbuhan-imbuhan Arab sama Islam tuh, kita mungkin bisa tanya ke dari Paloh tuh. Ada Paloh nanti ya. Ya. Simple kan? Oke, gua ambil lah niscaya dari sini, gua ambil. Kayak gitu aja. Iya. Jadi lebih ke chances apa serendipity gitu ya. Iya. Ada juga yang ke lagu yang ke inspirasi dari restoran bebek apa ya masalah? Ada. Apa namanya? Purnama. Hah? Purnama. Ketika bikin lagu itu, mini album lo tuh ya. Iya. Masa lagunya juga ya. Judulnya apa ya? Ya udah, kebetulan ada di Surabaya namanya Bebek Purnama. Keren banget nih namanya. Ya udah Purnama namanya gitu. Banyak hal-hal yang sebenarnya simpel gitu. Oh iya. Dari Energen ya. Iya, Energen itu zaman gue ngeband sama Rim tuh dulu. Bikin lagu lagi terika depan TV, iklan Energen. Minum Energen. Wah, yang minum makanan bergizi gitu. Ramadan version. Ada. Wah, ini ya. Lebih minor gitu. Lebih syariah. Minum
Wah, ada Middle Eastern lagi ya? Middle Eastern, langsung tak bikin lagu based on Energen. Karena kita nggak bisa memungkiri inspirasi itu datang di saat yang paling kita nggak sangka-sangka sebenarnya. Sama seperti Saujana ini, lagunya udah jadi. Awalnya judulnya Sejauh Mata Memandang. Sejauh Mata Memandang. Tapi udah dipakai sama brand baju gitu. Mereknya apa, Cak? Merek kain itu ya baju tuh, Sejauh Mata Memandang. Ada kan? Merek baju. Maksudnya ini lagu lo yang akan di album nanti? Nggak, yang Saujana ini awalnya judulnya sebelum Saujana Sejauh Mata Memandang. Tadi mau dipakai buat brand baju? Enggak, udah ada ternyata brand baju itu. Jadi gue nggak bisa pakai nama itu. Namanya Sejauh Mata Memandang? Iya, ada brand baju yang cukup ngetop karena dipakai sama Dian Sastro juga kan bajunya. Oh, udah ada hakinya jadinya? Apa? Gue nggak ngerti, nggak tahu. Iya. Ya judulnya itu Sejauh apa? Merek Sejauh brand Mata itu. Memandang. Iya. Udah dihakiin tuh berarti ya? Jadi lo nggak bisa Iya, pakai yang ya? pakai Dian Sastro, gue kayak udah. Akhirnya baru ganti. Nah, kita lagi bingung nih, ini judulnya apa ya? Sampai tiba-tiba seorang kawan di sebelahku waktu itu, Saujana. Artinya apaan tuh? Sejauh Mata Memandang. Oh, ya udah pakai itu deh. Gitu. Bukan gue yang bikin judulnya sebenarnya kan. Oh ya udahlah, gitu. Iya. Gitu. Iya, string of chances jadi Iya, ini. banyak hal yang random kan. Iya. Bebek. Iya. Jadi kalau misalnya kembali nih, Bill, ngomongin tentang materi itu di batch yang tercitrakan lah gitu ya. Tapi lu ada nggak sih kayak nanti mau, mungkin gue nggak tahu udah kebayang apa belum sama lo ya, kayak mau di masa depan akan mendatang nanti lo akan bikin materi album yang benar-benar orang nggak nyangka anjing nih dari lu nih kayak gitu. Kayaknya di album gue yang mendatang masih ketebak sih kayaknya. Maksudnya lo akan eksplorasi kemana udah kebayang belum? Belum. Apa kalau emang jadi belum ya? Belum. Tapi itu pengen banget sih gue mencoba hal yang belum pernah gue coba gitu ya. Cuman belum. Bayang apa itu belum. Misalnya kan sekarang lagi trennya lagi menjadi Indonesia kan lagi gaungnya lagi gede nih. Kira kan semua kita akan berbalik ke even bukan berbalik ke Indonesia tapi being ethnical traditional tuh sekarang lagi appreciate banget gitu. Lo nggak mau mungkin apa lo nggali Sunda heritage lo, Sunda kan bapak ibu kan? Mungkin ya, tapi gue merasa teman-teman gue yang menjadi lebih Indonesia tuh adalah teman-teman yang sebelumnya punya lagu bahasa Inggris, kemudian bikin yang Indonesia. Kalau gue dari awal emang Indonesia bahasanya kan, jadi belum tahu ya gimana ya. Mungkin gue sempat berpikir sih, gue senang banget sama kayak, wah bikin lagu ada nyindannya seru kali ya. Gitu. Ada apa? Nyindannya seru kali. Iyalah. Gitu. Tapi belum terbayang seperti apa. Belum ya. Iya. Ya, Karena emang dari awal gue juga bikin lagu Indonesia. Itu mungkin salah satu bentuk apresiasi gue terhadap bahasa kita. Ya memang sebenarnya bahasa Indonesia itu kaya banget kan. Menurut gue lebih sulit bikin lirik Indonesia dibanding Inggris. Menurut gue ya. Iya sih. Iya dong. Karena itu bahasa ibu kan. Jadi kita udah saking pahamnya kita sama bahasa Indonesia. Jadi ini bisa. Apa ya? Jadi lebih challenging buat gue. Iya, karena terlalu nyaman justru untuk keluar dari pola itu jadi agak challenging. Iya bang. Betul. Enak nih kentangannya. Sedap. Oke, beberapa pertanyaan terakhir nih, Bill. Oke bang. Kenapa orang nanti kenapa album lo itu worth to be looking forward to? Karena ini baru. Mungkin gue nggak punya kata-kata yang manis ya sekarang. Cuman ini adalah album perdana gue. Full album perdana gue. Ya, worth the wait lah paling lah. Maksudnya, menurut gue, bagi teman-teman yang emang suka dengerin lagu-lagu gue, ini cukup patut dinantikan menurut gue. Karena banyak tangan-tangan manis di belakangnya. Ya, bisa dibilang ini adalah perwakilan dari diri lo as a whole. Ini perwakilan dari niat baik dan niat mulia gue yang kebetulan dibantu dikemas oleh banyak orang-orang keren di dalamnya. Jadi
gue cukup pede kenapa yang bantuin keren-keren, Ya. produser keren-keren. Ya materi lu juga udah keren lah berarti kan. Belum. Kalau orang-orang itu makan maksudnya sebagai pemalas-pemalas aja. Ya, enggak juga. Kenapa gue bilang pede keren? Karena nama-nama inilah nama-nama yang juga menjadi alasan gue bermusik. Yang awalnya ngefans, dibantuin sama mereka. Jadi cukup. Tapi approach sama lagu-lagunya gimana? Maksudnya Lagu udah jadi semua. Maksudnya molesnya mereka yang moles gitu. Iya, lu pede kan tapi kan dengan apa yang lu hasilin? Pede, karena sederhana lah. Gue suka lagunya. Iya. Udah. Ya mesti lo yang seneng dulu Itu kan. yang paling mendasar mungkin ya. Yang penting kitanya suka lagunya. Gitu. Oke. Nah, gue mungkin nggak mungkin pede untuk rekam kalau gue nggak ada lagunya. Gitu. Betul. Prosesnya lama tuh Bil, lo ada dari berapa lagu yang lo kurasi dan lo yang ini nih, yang ini enggak. Sebenarnya bukan lama tapi nyantai sih bang. Selama ini nggak ada deadline yang dipatok gitu ya. Udah. Dan kebetulan, gue lupa cerita di salah satu lagu di album itu ada yang dibantu oleh Ade Paulus juga. Oke. Trompet. Wes. Itu udah lama tuh dia tuh ngulik-ngulik tuh. Trompet. Trompetan. Iya. Adalah. Ya, bismillah memang. Ntar dulu ya, Nelangsa pasar turi. Kenapa lu kasih judul itu? Karena ada momen di hidup gua dimana gue sering bolak-balik Jakarta Surabaya. Oke. Mobil. Gara-gara cewek. Ya apapun itulah, manggung lah. Oke. Cewek lah. Kereta nih ya? Dan gue seneng naik kereta. Karena kalau pesawat cepet kan, cuman nggak sampai 2 jam nyampe gitu. Iya. Gue tipe orang yang melankolis juga, gue seneng tuh di perjalanan lama bengong Sendirian, traveling. Iya, gue suka tuh. Ya, momen itu yang bikin gue nulis banyak lagu di album ini. Rasa nelangsa yang gue alami di pasar turi itu. Itu stasiunnya ya? Iya. Pantes. Pasar turi stasiun kereta, stasiun pasar turi. Iya. Ada 2, ada Gubeng, ada pasar turi kan. Cuman gue nyampe selalu di pasar turi. Pasar Turi. Dari Gambir kan 9 jam tuh. Gitu. Agak downer ya dari kalau jadi judul ya. Downer banget. Tapi nggak kayak gitu kan materinya. Up, ya gitulah. Oh, ada yang moodnya. Moodnya ada yang naik, ada yang turun. Ya, betul. Makanya kan berkecamuk dia di situ. Biar kalau dia berkecamuk di situ. Kalau di dalam beberapa kata, album lo apa tuh? Apa ya? Summarize-nya. Itu summarize ya. Nelangsa mungkin. Nelangsa. Sedih juga dong. Lumayan bang. Cuman kan kita bisa mengemas kesedihan menjadi bunyi-bunyian yang upbeat juga. Iya sih. Mungkin liriknya nelangsa, cuman secara bunyi-bunyian enggak. Gitu. Lu nggak nge-view diri lu sebagai orang yang nelangsa atau sedih kan? Biasa. Ya. Sama contohnya kayak Saujana gitu. Liriknya downer banget sebenarnya. Iya benar. Cuman dikemas dengan bunyi-bunyian yang joget aja lah, udahlah. Gitu. Iya. Itu yang ngambil lagu gua. Liriknya downer, cuman musiknya enggak. Sedap. Oke. Siap tuh. Lu patut ditungguin nanti Nelangsa Pasar Turi. Bulan depan insya Allah ya, Bil ya? Insya Allah. Kalau nggak ada hambatan ya bulan depan. Iya. Dari Aksara Records, The Resurrection of Aksara Records, ini berarti album pertama yang dirilis sama Aksara ya? Udah, kemarin Ardhito rilis. Kan single gitu. Single dan mini album. Mini album? Ya. Iya. Mini albumnya Ardhito, ya, full LP-nya gue. Full LP-nya lu kan? Iya, pertama. Iya. Deg-degannya ada sih bang, lumayan. Anak pertama tuh. Tea lagi ya. Iya. Terus anak pertama tuh kan berarti kan, yang udah jadi banget gitu. Jadi patut ditungguin kalau misalnya lo udah denger musik-musiknya Bilal, itu akan ada full spectrum of moods and emotion. Sedap nanti dari Bilal Indrajaya yang terbaru. Kalau mau ngecek itu di mana sih, Bil? Di Instagram ada ya? Ada. Komplit tuh kayaknya gue lihat semalam. Apa aja nih? Instagram ada, YouTube ada. Instagram ada, YouTube ada, ya. Segala Twitter pun ada ya, maksudnya kan? Ada. Segala sosmed yang teman-teman pakai, gue pakai juga lah. Ke TikTok main nggak lo? Main, punya gue TikTok. Oh ada? Cuman nggak joget-joget ya. Iyalah, maksudnya ada akunnya tapi ya? Ada akunnya. Wah sedap, ini sadar sosmed berarti. Ada, karena gue sering pakai TikTok buat lihat masak-masak, bro. Masak apa cewek? Masak. Karena, tapi lucu, gue bikin TikTok pertama kali. Oke, create your username, Bilal Indrajaya.
Udah dipakai orang. Kok bisa? Tahu. Akhirnya gue pakai Bilal titik Indrajaya. Ada yang pakai ternyata. Ya kali yang nyambung tuh ya. Iya, ada yang pakai. Mungkin ada yang sama kayak gue ternyata di luar sana. Iya. TikTokers tuh, Bila titik Indrajaya. Kayak nggak bakal joget-joget. Tips ini aja jenggot. Aduh. Tipsnya jangan dicukur. Nungguin. Oke kayak gitu. Lu pasti ntar ada jadwal tour dan manggung dan segala macam ya. Will sih, insya Allah ada. Kalau manggung sih ada. Bulan September ada ntar? Ada. Manggung-manggung kan? Ada. Bulan ini pun ada. Ceknya di Instagram lah ya. Di Instagram kalau nggak lupa ya akan saya update sih manggung di mana aja. Saya juga suka lupa update. Iya. Udah banyak kan informasi kalau misalnya mau akses ke Bila Indrajaya, jadi tolong dicek-ceki lah, juga disupport terus musisi dan musik Indonesia pastinya. Thank you banget Bil udah meluangkan waktu di sini. Bang, terima kasih banyak gue. Sami-sami. Dan juga untuk Berkala Cafe pastinya udah kopinya ditambah lagi coy. Bintaro, sektor 7. Sektor 7 Tangsel Pride sedap. Makanannya juga, jadi kalau misalnya lagi di sekitar sini sektor 7 Pasmod atau di Boulevard sini mampir di Berkala Cafe, ada outdoornya. Cakep banget buat pacaran. Cakep banget. Oke, terima kasih untuk nyaksiin episode yang sekarang kali ini. Kita akan ketemu lagi. Thank you banget Bila. Makasih Bang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ciao.